Om Swastiastu, Sultan Bali, selamat datang di channel Bali Tradition. Menurut mitologi Hindu terdapat dua ras yang sering bermusuhan, yaitu para Aditya atau para keturunan Aditi, yaitu dewa-dewa khususnya kelompok dewa matahari, dan para Detya keturunan Diti, yaitu ras makhluk sejenis setan atau raksasa. Setiap ada raksasa yang gugur dalam peperangan melawan para dewa, Sukracarya selalu datang untuk menghidupkannya kembali. Para dewa juga ingin memperoleh keabadian seperti Asura ini. Atas nasihat Wisnu, para dewa berusaha mencari minuman suci yang disebut Amerta. Wisnu juga menyarankan agar para dewa mengajak para raksasa untuk mencari Amerta bersama-sama. Dikisahkan pada zaman Satya Yuga, para dewa dan asura atau raksasa bersidang di puncak gunung Mahameru untuk mencari cara mendapatkan tirta Amerta, yaitu air suci yang dapat membuat hidup menjadi abadi. Sang Hyang Narayana atau Dewa Wisnu bersabda, "Kalau kalian menghendaki tirta Amerta tersebut, aduklah lautan Ksirarnawa Mantana atau Ksera Sagara, sebab dalam lautan tersebut terdapat tirta Amerta." Setelah mendengar perintah Sang Hyang Narayana, berangkatlah para dewa dan asura pergi ke laut Ksirarnawa Mantana. Terdapat sebuah gunung bernama Gunung Mandara atau Mandaragiri di Sangkadwipa atau Pulau Sangka. Tingginya 11.000 yojana. Gunung tersebut dicabut oleh Sang Hyang Anantaboga beserta segala isinya. Setelah mendapat izin dari Dewa Samudra, Gunung Mandara dijatuhkan di Laut Ksirarnawa Mantana sebagai tongkat pengaduk lautan tersebut. Seekor kura-kura atau kurma raksasa bernama Akupa yang konon katanya sebagai penjelmaan Wisnu menjadi dasar pangkal gunung tersebut. Ia disuruh menahan Gunung Mandara supaya tidak tenggelam. Naga Basuki dipergunakan sebagai tali membelit lereng gunung tersebut. Dewa Indra menduduki puncaknya supaya gunung tersebut tidak melambung ke atas. Setelah siap, para dewa, raksasa, dan asura mulai memutar Gunung Mandara dengan menggunakan naga Basuki sebagai tali. Para dewa memegang ekornya sedangkan para asura dan raksasa memegang kepalanya. Mereka berjuang dengan hebatnya demi mendapatkan tirta Amerta sehingga laut bergemuruh. Gunung Mandara menyala. Naga Basuki menyemburkan bisa membuat pihak para asura dan raksasa kepanasan. Lalu Dewa Indra memanggil awan mendung yang kemudian mengguyur para asura dan raksasa. Lemak segala binatang di Gunung Mandara serta minyak kayu hutannya membuat lautan Mantana mengental. Pemutaran Gunung Mandara pun makin diperhebat. Saat lautan diaduk, racun mematikan yang disebut hala-hala menyebar. Racun tersebut dapat membunuh segala makhluk hidup. Dewa Siwa kemudian meminum racun tersebut sehingga lehernya menjadi biru dan disebut Nila Kanta. Nila artinya biru, Kanta artinya tenggorokan. Setelah itu, berbagai dewa-dewi binatang dan harta karun muncul, yaitu sebagai berikut. Asura, dewi yang menciptakan minuman anggur. Apsara, kaum bidadari di kahyangan. Kustuba, permata yang paling berharga di dunia. Ucisrawa, kuda putih berkepala 7 untuk para dewa. Kalpa Reksa, pohon yang dapat mengabulkan keinginan. Kamadenu, sapi pertama dan ibu dari segala sapi. Airawata, gajah putih kendaraan Dewa Indra. Laksmi, dewi keberuntungan dan kemakmuran. Dewi Sri, dewi kesuburan. Arde Chandra, bulan sabit, dan Kastuba Mani. Semua harta karun itu diambil oleh para dewa. Akhirnya keluarlah Danwantari membawa kendi berisi tirta Amerta atau Sweta Kamandalu. Karena para dewa sudah banyak mendapat bagian sementara para asura dan raksasa tidak mendapat bagian sedikit pun, maka asura dan raksasa ingin agar tirta Amerta menjadi milik mereka. Akhirnya tirta Amerta berada di pihak para asura dan Gunung Mandara dikembalikan ke tempat asalnya, Sangkadwipa. Melihat tirta Amerta berada di tangan para asura dan raksasa, Dewa Wisnu memikirkan siasat bagaimana merebutnya kembali. Akhirnya Dewa Wisnu mengubah wujudnya menjadi seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Mohini. Wanita cantik tersebut menghampiri para asura dan raksasa. Mereka sangat senang dan terpikat dengan kecantikan wanita jelmaan Dewa Wisnu itu.
Karena tidak sadar terhadap tipu daya, mereka menyerahkan Tirta Amerta kepada Mohini. Setelah mendapatkan Tirta, wanita tersebut lari dan mengubah wujudnya kembali menjadi Dewa Wisnu. Melihat hal itu, para Asura dan raksasa menjadi marah. Kemudian terjadilah perang antara para dewa dengan Asura serta raksasa. Pertempuran terjadi sangat lama dan kedua pihak sama-sama sakti. Agar pertempuran dapat diakhiri, Dewa Wisnu memunculkan senjata cakra yang mampu menyambar-nyambar para Asura dan raksasa. Kemudian mereka lari tunggang langgang karena menderita kekalahan. Akhirnya Tirta Amerta berada di pihak para dewa. Para dewa kemudian terbang ke Wisnu Loka, kediaman Dewa Wisnu, dan di sana mereka meminum Tirta Amerta sehingga hidup abadi. Seorang raksasa yang merupakan anak dari Sang Wipraciti dengan Sang Singhika mengetahui hal itu. Kemudian ia mengubah wujudnya menjadi dewa dan turut serta meminum Tirta Amerta. Hal tersebut diketahui oleh Dewa Aditya dan Chandra, yang kemudian melaporkannya kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu kemudian mengeluarkan senjata cakranya dan memenggal leher raksasa tersebut tepat ketika Tirta Amerta sudah mencapai tenggorokannya. Badan raksasa mati, namun kepalanya masih hidup karena Tirta Amerta sudah menyentuh tenggorokannya. Raksasa itu kemudian dikenal dengan nama Kalerau. Sang Kalerau marah kepada Dewa Aditya dan Chandra dan bersumpah akan memakan mereka pada pertengahan bulan. Nah, sekian video kali ini. Semoga Semeton Bali mendapat manfaatnya dan terhibur. Om Santi 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 Om.